Di video ini, kita akan membongkar sebuah pertanyaan yang mungkin tidak banyak disadari, tapi sering memengaruhi arah pencarian spiritual banyak orang. Mengapa dalam belajar spiritual dan meditasi, banyak orang lebih tertarik mengejar hal-hal seperti hidup berkelimpahan, kesaktian, atau kekuatan-kekuatan luar biasa? Kalau kamu pernah merasa tertarik dengan hal-hal itu, atau mungkin sedang mengejarnya, video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita merenung lebih dalam dari mana keinginan itu muncul, apa konsekuensinya, dan apakah itu benar-benar membawa kita ke kebebasan batin yang sejati. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin setelah ini, kamu tidak lagi memandang spiritualitas dengan cara yang sama. Di era ketika kesadaran mulai menjadi tren, kata spiritual sudah berubah menjadi komoditas. Semakin banyak orang belajar meditasi, semakin banyak orang membaca buku kesadaran, dan semakin banyak pula yang tertarik pada apa yang disebut sebagai buah-buah spiritual. Apa saja buah-buah itu? Hidup berkelimpahan, menarik rezeki tanpa batas, kekuatan energi dalam, intuisi tajam, kesaktian, kemampuan manifestasi instan, hingga keinginan untuk melampaui batas-batas fisik manusia. Tidak salah. Tapi ada yang perlu ditanyakan secara jujur. Apa niat awalmu saat memulai perjalanan spiritual ini? Jika kita jujur ke dalam diri sendiri, banyak dari kita memulai jalan ini karena tidak puas dengan hidup yang sekarang. Kita merasa kekurangan, kita merasa lemah, kita merasa tidak cukup. Lalu kita berharap, melalui jalan spiritual ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia biasa. Tapi, disinilah paradoksnya. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang menjadikan jalan spiritual sebagai bentuk pelarian dari luka, rasa takut, atau keterikatan pada dunia material. Alih-alih benar-benar menyelami diri, mereka memindahkan ambisi duniawi ke dalam bungkus rohani. Dari ingin kaya, menjadi ingin berkelimpahan secara spiritual. Dari ingin berkuasa menjadi ingin memiliki kesaktian energi dalam. Dari ingin dikagumi, menjadi ingin terlihat tercerahkan. Yang berubah hanya istilah, tapi akar keinginannya masih sama, penguasaan, pencapaian, kontrol. Bahkan meditasi, yang seharusnya menjadi proses diam dan menyerah pada realitas, seringkali digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Dan di titik inilah, spiritualitas mulai kehilangan maknanya. Apa yang ingin dikejar oleh ego? Pengakuan, kendali, validasi, dan rasa aman. Jadi, ketika kamu duduk bermeditasi dengan harapan supaya suatu hari kamu bisa mengendalikan energi orang lain, membaca pikiran, menarik kekayaan tanpa usaha, atau menjadi lebih tinggi dari manusia lain, itu bukan kesadaran yang berbicara. Itu adalah ego yang memakai jubah spiritual. Dan sayangnya, ego spiritual ini lebih sulit dikenali dibanding ego biasa. Karena ia tidak datang dengan suara sombong yang kasar, tapi dengan bisikan lembut seperti, "Aku ingin membantu banyak orang dengan kekuatanku. Aku ingin menjadi cahaya bagi dunia. Aku hanya ingin melayani, tapi semoga aku juga jadi terkenal dan dihormati." Ketika keinginan tersembunyi itu tidak terpenuhi, yang muncul adalah frustrasi, kemarahan, rasa gagal, bahkan merasa ditinggalkan oleh semesta. Padahal, inti dari jalan spiritual bukan tentang mendapatkan, tapi tentang melepaskan. Mengapa kita tertarik dengan kekuatan? Karena kita merasa lemah. Karena kita tidak pernah benar-benar berdamai dengan rasa tidak berdaya di masa lalu. Karena kita merasa dunia ini kejam, dan kita harus punya senjata rohani agar tidak disakiti lagi. Itu wajar. Tapi jika luka tidak disadari, ia akan menciptakan dorongan ilusi. Dan kesadaran sejati tidak bisa dibangun di atas luka yang belum dipeluk. Kesadaran sejati tumbuh dari keberanian untuk hadir dengan apa adanya diri, bukan dari obsesi menjadi lebih dari diri. Apa yang terjadi saat keinginan itu dipenuhi? Mungkin kamu benar-benar bisa mencapai kemampuan energi tertentu. Mungkin kamu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Mungkin kamu bisa menarik kekayaan lebih cepat dari sebelumnya. Tapi,
Apakah itu membuatmu bebas? Apakah itu membuatmu berhenti merasa takut? Apakah itu membuatmu berhenti membandingkan diri? Seringkali jawabannya tidak. Yang muncul justru rasa ingin lebih banyak, lebih tinggi, lebih kuat. Dan itu adalah bentuk penderitaan yang baru, lebih halus, lebih tersembunyi, tapi tetap membuatmu tidak pernah benar-benar damai. Spiritualitas adalah perjalanan pulang, bukan pertunjukan. Tujuan sejati dari kesadaran adalah pembebasan batin, bukan penguatan ego, bukan pertunjukan keajaiban, bukan pencitraan kesucian. Kesadaran sejati adalah ruang ketika kamu tidak lagi mengejar, karena kamu sadar bahwa kamu sudah lengkap, bahkan saat tidak memiliki apapun. Dan dari ruang itu, kalaupun ada yang datang, entah rezeki, kekuatan batin, atau pengaruh, itu bukan sesuatu yang dikejar, tapi buah alami dari keseimbangan batinmu. Jadi, kalau hari ini kamu merasa spiritualitasmu belum membawa perubahan besar, kalau kamu merasa belum bisa menjadi sehebat orang lain di dunia kesadaran, tenang. Kadang, langkah paling spiritual bukan bang ke dimensi lain, tapi duduk diam dan jujur pada perasaanmu sendiri. Kadang, pencapaian tertinggi bukan saat kamu bisa menggerakkan energi, tapi saat kamu bisa menerima kegagalanmu tanpa membenci diri sendiri. Kadang, kekuatan sejati bukan saat kamu menarik kelimpahan, tapi saat kamu bisa tetap mencintai dirimu dalam kekurangan. Kesadaran bukan kompetisi, ia adalah ruang pulang, dan kamu tidak perlu jadi siapa-siapa untuk diterima di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada bagian dari narasi ini yang menyentuhmu, mungkin itu adalah pesan yang memang sedang ingin sampai ke hatimu. Kita sedang sama-sama belajar, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi hadir. Bukan untuk semakin tinggi, tapi untuk semakin pulang ke dalam diri. Kalau kamu merasa konten ini bermakna, jangan ragu untuk klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama di ruang ini. Suaramu di kolom komentar sangat berarti, karena bisa menjadi jembatan untuk orang lain merasa tidak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap hadir, tetap sadar, dan jangan lupa pulang ke dirimu yang sejati.